Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, Horas berkah dalam. Kita belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Injil Yohanes 5 ayat 17 sampai 30. Baik saudara-saudari, jangan lupa untuk subscribe. Bagikan kepada teman-teman di grup-grup yang saudara ikuti. Biarlah mereka ikut belajar kitab suci dan mewartakan Injil. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyebut Allah ini Bapakku. Ya, dia tidak menyebut Bapa yang ada di surga. Kalau sebutannya seperti itu, ya barangkali orang masih memaklumi. Ya, tetapi ketika ia menyebut Allah adalah Bapakku, ini bisa menimbulkan salah pengertian karena dianggap Yesus menganggap anak Allah. Namun ini memang ya tidak dihindari oleh Yesus ya. Dia mengatakan Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Nah jelas ini karena apa? Dianggap tadi sebelumnya sudah ada masalah, ya, dia meniadakan hari Sabat, dianggap seperti itu, menyepelekan hari Sabat. Nah, tetapi sekarang ia mengatakan Allah ini Bapanya sendiri. Nah, lalu dia dianggap menyamakan diri dengan Allah. Nah, tetapi ternyata Yesus tetap menyatakan hal seperti ini karena memang sepertinya dia ingin mewahyukan mengenai eksistensi dirinya. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak melihat Bapa yang mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Ya, di sini Yesus memelihara kesatuan, ya, hubungan yang unik, hubungan yang intim, ya, kesatuan dengan Bapanya. Ya, dan ini juga menyatakan apa yang dikerjakan Bapa juga dikerjakan anak. Itu berarti kuasa dari Bapa itu juga sudah diberikan kepada anak. Bapa mengasihi anak, ya, menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Ya, ini mengulang atau mempertegas lebih tepatnya apa yang dikatakan sebelumnya. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sehingga kamu menjadi heran. Nah, saudara-saudari yang terkasih, malah Yesus menyatakan, nah, kamu menjadi heran ya, dengan pernyataan-pernyataan seperti ini ya. Artinya Yesus mengerjakan sesuatu yang juga dikerjakan oleh Bapa. Sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa yang dikehendakinya. Nah, ini mau menyatakan ya bahwa Yesus mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang. Ini luar biasa untuk memberi kehidupan. Nah, saudara-saudari, maka kita bisa merenungkan ya, kalau kita sudah yakin dan percaya kepada Yesus, ya, apa yang dikatakan ini bagi kita sekarang kan sudah sesuatu yang jelas. Artinya Yesus sendiri memang kemudian bangkit dari antara orang mati. Ya, maka kalau kita sudah percaya kepada Yesus dan ingin mendapatkan hidup, ya percayalah kepada Yesus. Ya.
Yesus juga membangkitkan orang mati dan menghidupkannya. Karena disebut di sini anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Itu artinya apa? Ya, penyerahan penghakiman kepada anak ini berarti ya Yesus mempunyai hak untuk menghakimi, ya, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Jadi setiap kali menghormati anak, menghormati Bapa, ya kan? Bapa tidak menghakimi tetapi sudah diserahkan kepada anak. Tadi ya Bapa bisa membangkitkan orang mati, anak bisa membangkitkan juga. Bapa menghidupkan, anak menghidupkan. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Nah, di sini kita melihat ya, Yesus pun dalam taraf kehormatan ilahi yang tinggi, menghormati Bapa, menghormati anak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ini hak yang luar biasa, ya, mendengar perkataan Yesus, ya, mempunyai hidup kekal. Itu artinya apa? Anak ini mempunyai hak untuk memberikan hidup kekal itu. Aku berkata kepadamu, saatnya akan tiba dan sudah tiba, orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Ini luar biasa. Ini kalau orang mati akan mendengar suara anak Allah, berarti orang mati itu dihidupkan oleh anak Allah ini. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Nah, ini masalahnya. Nah, saudara-saudari, makanya kita percaya enggak sih pada Yesus, anak Allah yang kita imani zaman sekarang? Untuk orang-orang Yahudi pada masa itu sangat sulit ya. Tetapi bagi kita sekarang kita sudah sangat terbantu oleh Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Maka kalau kita tidak percaya itu menjadi aneh. Ya, kita apalagi yang sudah beriman seperti itu lalu membuangnya, aduh, kasihan orang itu menurut saya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Sekali lagi, kesatuan hubungan yang sangat spesial ini terjadi antara Bapa dan anak. Bapa mempunyai hidup, anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ini semakin menguatkan iman kita ya. Jangan goyah beriman pada Yesus yang sudah sangat jelas memberi hidup seperti ini. Jangan kamu heran akan hal itu. Saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Orang di dalam kuburan loh. Itu artinya apa? Orang yang mati pun dihidupkan. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Ya, ini orang yang telah berbuat baik, ya, meskipun dia mati itu kebaikannya tidak pernah akan hilang. Ya, ia akan keluar dan bangkit untuk hidup. Ya, maka ya jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Mereka yang telah berbuat jahat, nah, juga akan bangkit, tetapi apa? Untuk dihukum. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, maka dari sini kita percaya ya, perbuatan baik itu memang tidak membuat manusia beroleh keselamatan secara otomatis. Itu memang hak prerogatif dari Allah. Ya, tetapi di dalam Injil
juga jelas, mereka yang berbuat baik ini diperhitungkan oleh Allah. Mereka yang berbuat jahat juga diperhitungkan untuk apa? Untuk dihukum. Jadi jangan mengatakan, wah berbuat jahat atau berbuat baik sama saja, yang penting percaya kepada Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus tidak akan berbuat jahat. Itu Yesus tidak akan bisa menyatu dengan kejahatan. Allah tidak menyatu dengan kejahatan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang kudengar. Penghakimanku itu adil. Aku tidak menuruti kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apa yang dilakukan Yesus semuanya itu berasal dari Allah Bapanya. Dan Dia dan Bapa itu satu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tetap teguh dalam iman. Yesus memberi kehidupan, Yesus menghidupkan, Yesus membawa kita untuk menikmati hidup yang kekal. Yesuslah Hakim yang adil. Ada waktunya kita untuk menikmati hidup bersama Yesus. Kita semua yang berbuat kebaikan. Itu semua hak prerogatif dari Tuhan. Ya, tetapi Injil tadi jelas menyatakan bahwa apa yang kita lakukan sebagai kebaikan itu diperhitungkan Tuhan. Nah, itu barangkali lebih tepatnya seperti itu. Selamat belajar Alkitab sambil merenung. Tuhan Yesus memberkati. Horas, berkat dalam. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara, dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.